Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurholis dengan NIM 1931086 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fauzi. Tugas ini dikerjakan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dengan materi kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Pertama-tama, baiknya kita mengenal pengertian dari kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Itu ialah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam peradaban. Sasaran yang ingin dicapai ialah memelihara stabilitas nilai uang, baik itu faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara. Yang mana contohnya yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang optimum, dan stabilitas ekonomi. Baik, selanjutnya ialah sejarah kebijakan moneter Islam. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya. Sistem keuangan pada masa Rasulullah digunakan di matematik standar, yaitu emas dan perak, atau biasa dikenal dengan dinar dan dirham. Karena keduanya merupakan alat pembayar yang sah dan beredar pada masyarakat itu. Nilai relatif tukar emas dan perak pada zaman Rasulullah ini relatif stabil dengan nilai kurs dirham dan dinar 1:10. Namun demikian stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan. Contohnya pada masa Bani Umayyah. Pada masa itu rasio kurs antara dinar dan dirham 1:12. Sedangkan pada masa Abbasiyah rasionya berkisar pada 1:15. Pada masa lain, nilai tukar dinar dan dirham mengalami fluktuasi dengan nilai yang paling rendah, mencapai pada level 1:35 atau 1:50. Instabilitas nilai dalam nilai tukar yang akan mengakibatkan terjadinya kualitas buruk akan menjadikan kualitas baik. Dalam literatur konvensional, peristiwa ini disebut dengan Isham, seperti yang pernah terjadi pada masa Bani Umayyah 1263 sampai 1320. Selanjutnya ialah manajemen moneter. Dasar pemikiran ini ialah terciptanya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan pemerintahan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada stabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan. Untuk menciptakan keseimbangan, banyak pendekatan praktis yang dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan uang yang konsisten dengan realisasi capaian tujuan sosioekonomi dengan kerangka stabilitas harga, dan kemudian menetapkan rancangan target pertumbuhan penawaran uang yang akan membantu tercapainya kecukupan permintaan ini secara memungkinkan. Penargetan moneter sebanding dengan perputaran uang yang dapat diprediksikan secara nalar pada periode uang yang tepat. Selanjutnya, mari kita mengenal instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Instrumen-instrumen yang pertama ialah kebijakan pasar terbuka. Kebijakan membeli atau menjual suatu berharga atau obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin menambahkan suplai uang, maka bank sentral akan membeli obligasi.
Dan sebaliknya, bila akan menurunkan jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan membuat regulasi. Yang kedua ialah penentuan cadangan wajib minimum. Bank sentral umumnya menentukan angka rasio minimum antara uang tunai dengan kewajiban iuran bank, yang biasa disebut minimum leverage ratio. Instrumen-instrumen pokok dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan diskon rate tersebut. Bank sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang dapat digunakan oleh bank sentral untuk meningkatkan atau menurunkan uang yang beredar. Penghapusan sistem bunga tidak menghambat untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam ekonomi. Poin-poin penting. Yang pertama ialah harga penargetan tingkat. Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeted, kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya 5 tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan harga pada konsumen. Dalam inflation targeting, apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam berjalan atau masa depan. Yang kedua adalah agregat moneter. Beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang yang beredar. Pendekatan ini disaring memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit. Sementara kebijakan yang paling moneter berfokus pada sinyal harga suatu bentuk atau lain, pendekatan ini difokuskan pada jumlah moneter. Kebijakan moneter terdapat juga inflasi penargetan. Pendekatan kebijakan target ialah untuk menjaga inflasi. Di bawah sebuah definisi tertentu indeks harga konsumen dalam kisaran yang diinginkan, target inflasi ini mencapai melalui penyesuaian berkala kepada bank sentral suku bunga target. Tingkat bunga yang digunakan adalah umumnya tingkat antar bank, di mana bank meminjam kepada suatu sama lain semalang untuk keperluan arus kas. Tergantung pada negara, ini tingkat bunga tertentu yang bisa disebut uang bunga atau sesuatu yang serupa. Target suku bunga biasanya ditinjau secara bulanan atau kuartalan oleh komite kebijakan. Nilai tukar tetap juga termasuk dalam poin-poin penting kebijakan moneter. Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap yang terdapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kurs tetap adalah dengan bangsa jangka. Yang pertama ialah mata uang yang dibeli dengan dan dijual oleh bank sentral atau otoritas moneter setiap hari untuk mencapai nilai tukar target. Tingkat mungkin target tercapai dengan tingkat tetap atau sebuah band tetap di mana nilai tukar dapat berfluktuasi sampai dengan target tertentu. Setelah kita mengenal poin-poin penting dalam kebijakan moneter, baiknya kita mengenal jenis-jenis kebijakan moneter.
menerapkan semua jenis kebijakan moneter. Alat utama yang beredar digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar oleh otoritas moneter dilakukan dengan membeli atau menjual aset uang. Yang pertama ialah kebijakan moneter ekspansif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di suatu negara. Apabila tidak ada kebijakan ini, maka jumlah uang di suatu negara akan menipis, sehingga transaksi atau jual beli di suatu negara akan terganggu. Yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Monetary kontraktif yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar disebut dengan kebijakan uang tetap. Selanjutnya ialah sasaran dan strategi kebijakan ekonomi dalam Islam. Kestabilitasan makroekonomi merupakan hasil dari upaya yang konsisten dan integral yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah melalui kebijakan moneter, perbankan, dan fiskal di bidang moneter. Strategi kebijakan moneter untuk secara konsisten diarahkan pada stabilisasi harga melalui pencapaian target inflasi jangka panjang dengan tetap memberikan program pada pemulihan ekonomi jika inflasi bergerak pada arah yang kondusif. Strategi kebijakan ekonomi Islam, permintaan terhadap uang karena motif spekulatif pada dasarnya didorong oleh fluktuatif suku bunga pada perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegang. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5% per tahun tidak saja akan menimbulkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek bunga produksi, tetapi juga akan memberikan stabilitasan yang lebih besar bagi permintaan total terhadap uang. Baik, sekian materi-materi yang saya jelaskan tentang kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe.